Bab 1801, Masuk. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Jadi, saat kau masuk, kau terjebak. Yesuan tiba-tiba bereaksi. Tim kita sudah siap. Kali ini adalah reruntuhan ruang dan waktu. Meskipun ini adalah kehidupan 9 kematian, lebih baik tetap tinggal di dunia peri ini. Lebih baik bertarung, Wu Hou berkata. Sekarang dia, dan Kaisar Qing adalah satu-satunya dari 4 elit di 4 dunia, dan tidak dapat lagi dipromosikan di sini, hanya bisa hidup. Oleh karena itu, mereka membuat keputusan untuk menghancurkan sisa-sisa ruang dan waktu. Yesuan meliriknya dan menemukan bahwa ada beberapa orang di sabuk Kaisar Qing dan Wu Hou. Bersama-sama, ada lebih dari 50, ditambah 10 di lapangan naga, yaitu hampir 60 orang. Di antara mereka, Yesuan juga merasakan perasaan yang akrab, yang berasal dari 3 patung peri kelas 9, karena hati ketiga orang di tubuh itu adalah hati peri yang mempesona. Ketiga orang ini adalah 3 pemilik istana-istana Tianhuo. Karena mereka sama, mereka juga merasakan aroma Yesuan, tetapi sekarang mereka tidak dapat mengatakan apa-apa. Meskipun Yesuan hanyalah peri kelas 2, dia 7 tingkat lebih rendah dari mereka, dan dapat menjadi kekuatan yang lama dan yang lainnya, bahkan Kaisar Qing pun cemburu. Karena keputusan telah dibuat, mari kita masuk bersama. Jika masih bisa bersama, akan ada yang peduli. Qing Di berkata perlahan, itu bagus, masuklah. Para leluhur itu, mungkin tidak berada di kematian, tetapi melalui relik abadi ruang dan waktu, ke dunia baru. Semua orang sedikit bersemangat. Kelompok orang ini, hampir berdiri di puncak 4 dunia, yang terlemah adalah tingkat Xianzun tingkat 8, di mana mereka sulit untuk ditingkatkan, tetapi jika mereka mencapai ruang yang lebih maju daripada dunia peri, mereka akan lebih cepat daripada dunia peri. Setelah berpikir sejenak, semua orang memutuskan untuk masuk, tetapi pada saat ini, Yesuan tiba-tiba berkata, pelan, biarkan orang-orangku menjelajahi jalan terlebih dahulu. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Kemudian, Yesuan memanggil pohon dan hantu sura. Pohon tua, tulang rusuknya, kalian harus masuk dan melihatnya. Yesuan berkata kepada keduanya, waktu dan ruang ini tetap ada, aku tidak tahu seberapa berbahayanya. Untuk berjaga-jaga, Yesuan masih membiarkan pohon dan hantu sura yang memiliki tubuh mayat hidup pergi ke umpan meriam. Itu bagus. Pohon tua dan hantu sura mengangguk, lalu mereka memasuki relik ruang dan waktu secara bersamaan. Namun, ketika keduanya melewati gerbang, Yesuan dengan cepat menyampaikan suara itu kepada keduanya. Namun, mereka belum menerima tanggapan. Aneh, tidak mungkin menyampaikan suara itu. Yesuan terkejut. Kau tahu, suaranya adalah suara antara pemilik dan hewan peliharaan, kali ini pertama kalinya suaranya gagal. Namun, Yesuan punya cara lain. Aku akan melihatnya maju. Setelah Yesuan selesai, dia langsung melompat masuk. Ketika dia melewati gerbang, dia mendapati dirinya dipindahkan ke pintu kedua. Pohon tua, tulang rusuk, apakah kamu di sana? Saat ini, Yesuan terus menyampaikan suara itu, tetapi masih tidak bisa mendapatkan gema. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mengenakan baju besi dewa misterius, dan kemudian menjelajahi jalan. Pohon tua dan hantu sura baru saja kehilangan koneksi. Karena tidak ada perintah untuk berbunyi, keduanya seharusnya masih hidup. Namun, ketika Yesuan siap untuk memanggil tanah dan bertarung berdampingan dengan dirinya sendiri, dia tiba-tiba menemukan bahwa Vol tidak dapat dipanggil. Apa yang terjadi? Vol tidak dapat dipanggil dari ruang penanaman, tidak hanya itu, tetapi bahkan binatang buas lainnya. Mata Yesuan membelalak dan dia tidak mengerti apa yang terjadi pada tubuhnya. Setelah dia memeriksanya, dia menemukan bahwa ada keterampilan yang tidak dapat digunakan. Waktu dan ruang kembali. Desis. Keterampilan waktu dan ruang mundur, tidak dapat digunakan. Ini bagaimana hal yang sama. Rencana awal Yesuan adalah untuk menjelajah sendiri. Jika sesuatu terjadi, gunakan itu kembali ke pintu masuk ke relik abadi ruang dan waktu. Tanpa diduga, dalam relik ruang dan waktu ini, time-lapse sebenarnya tidak mungkin digunakan. Tragedi ini benar-benar tragedi. Jika keterampilan ini tidak dapat digunakan, maka jika ketiga avatar saya hancur, mereka akan benar-benar hancur. Yesuan berpikir dalam hati. Salah,
Jika ketiga avatar hancur, maka dia tidak dihitung dalam reruntuhan ruang dan waktu. Pada saat itu, avatar keempat di dunia fana mungkin dapat menggunakan keterampilan time-lapse. Namun, dia tidak berani mengemas tiket, jadi dia harus berhati-hati untuk memperlakukan keterampilan time-lapse sebagai tidak dapat digunakan. Meskipun dia sekarang memiliki 3 poin fagositosis, dia dapat membangkitkan 3 avatar. Tidak mudah untuk menelan poin, dan itu dapat menghemat uang Anda. Untungnya, Megatron dapat memanggilnya. Memikirkan hal ini, Yesuan merasa lega. Megatron adalah level sakral tingkat 6, dan jika diubah menjadi baju besi mistis, bahkan Kaisar King mungkin tidak dapat membukanya. Hei, tuan rumah memicu misi acak, menghancurkan reruntuhan waktu dan ruang, dan menyelesaikan waktu hadiah dan aliran darah. Pada saat ini, sistem tiba-tiba meminta. Kali ini, hadiahnya sangat kaya, dan ternyata waktu dan ruang maju. Di bawah darah waktu dan ruang, ada 2 rute lanjutan, yaitu mengendalikan waktu dan mengendalikan ruang. Jika waktu kontrol ditingkatkan, cooldown skill time-lapse akan dipersingkat, dan waktu untuk backflow akan lebih lama. Selain itu, laju aliran ruang tanam juga akan meningkat. Sedangkan untuk kontrol ruang, itu akan meningkatkan efek perisai kutub, serta jarak dan jumlah teleportasi. Singkatnya, hadiah ini sangat bagus untuk Yesuan. Namun, tugas acak ini masih terbatas waktu. Yesuan harus mampu bertahan hidup dari reruntuhan waktu dan ruang dalam waktu 7 hari. Awalnya aku ingin tinggal di depan pintu ini sebentar, dan kemudian aku akan menunggu sampai alam membaik. Tapi sekarang sepertinya tidak ada waktu untukku. Mata Yesuan melirik dan berpikir dalam hatinya. Batas waktu untuk misi acak adalah 7 hari. Kali berikutnya Yesuan menerobos, itu akan memakan waktu 4 atau 5 hari. Jika kamu menerobos, hanya akan ada 2 hari tersisa. Namun, jika kamu malu sekarang, bahayanya besar, dan ketiga avatar itu dalam bahaya jatuh. Bagaimanapun, jatuh dan menghancurkan langit tidak dapat dipanggil sekarang. Tidak masalah, hei. Akhirnya, Yesuan masih membuat keputusan. Mereka semua terbang ke dunia peri, dan mereka telah mencapai kesucian. Bisakah kamu begitu malu? Pada saat ini, Yesuan mengenakan baju besi dewa misterius, menuju pintu itu. Petik 2. Boom. Sebelum dia didekati, pintu itu terbuka secara otomatis, dan kemudian ada ledakan suara renyah. Hei, hei, hei. Yesuan bergegas untuk melihatnya dan menemukan bahwa ada sederetan lengan di depannya, dan ada ayunan cepat yang teratur. Labirin institusional. Dalam sekejap, Yesuan bereaksi. Hanya ada satu pintu masuk ke labirin organ ini di depan kita. Namun, kecepatan ayunan lengan sangat mengerikan, bahkan jika itu adalah peri 9 potong. Megatron bukanlah makhluk, jadi ia bisa dipanggil. Jika pohon tua dan hantu sura masih berada di tempat penanaman, itu seharusnya tidak mungkin. Yesuan memikirkannya, lalu memutuskan untuk membiarkan Megatron menjelajahi jalan terlebih dahulu. Megatron berubah menjadi jarum halus, lalu memilih jalan pertama untuk memakainya. Melalui pembagian penglihatan, Yesuan dapat melihat bahwa lengan-lengan itu ada di sepanjang jalan, dan jalan itu jauh, tidak bisa dilewati orang kebanyakan. Labirin ini ada di segala arah, dan aku tidak tahu di mana letaknya. Yesuan sedikit pusing. Meskipun Megatron dapat mengatasi lengan ini, ia masih membutuhkan sesuatu untuk dapat menggambar peta dengan sistem fagositosis Xian. Karena aku tidak dapat menggunakan mata kehampaan di sini, aku hanya dapat menunggu Megatron menemukan jalan keluar, lalu kembali dan melewatinya lagi. Langkah ini telah dilakukan untuk waktu yang singkat, tetapi hanya selama setengah hari. Kemudian, Megatron membutuhkan waktu setengah hari lagi untuk kembali dan menciptakannya kembali sebagai prajurit misterius. Selanjutnya, Yesuan bergerak sendiri. Jika Yesuan dari patung peri kelas 2 adalah miliknya sendiri, saya khawatir itu tidak akan dikenakan. Penggunaan metamorfosis 3 Skyfire, Anda dapat membiarkan Yesuan untuk sementara meningkatkan ke peri 5 karakter, tetapi metamorfosis 3 Tianhuo memiliki durasi. Setelah durasinya berlalu, maka Yesuan akan jatuh kembali ke produk kedua Xianzun. Namun, setelah mengenakan baju besi dewa misterius, itu tidak sama. Sepertinya tidak ada tempat untuk beristirahat di tengah. Setelah menggunakan Tianxian Sansuan, cobalah untuk menangkap beberapa jalan. Ketika Tianhuo Sansuan didinginkan, itu hanya dapat dihancurkan oleh organ-organ ini.
Yesuan berpikir dalam hatinya. Jika ada tempat untuk beristirahat di jalan, itu akan mudah dilakukan, tetapi tidak ada jalan di jalan, jadi itu hanya dapat dipukul, jadi itu adalah istirahat. Yesuan, yang memiliki baju besi perang misterius dan darah dewa mayat hidup, seharusnya tidak menjadi masalah. Setelah mempersiapkan hatinya, Yesuan memulai aksinya secara langsung. Dia melangkah ke labirin, kenakan baju perang misterius, dan gunakan Yesuan, Dewa Tiga Api, kecepatannya cepat, hindari rintangan ini dengan mudah, lalu ikuti peta dalam sistem fagositosis peri. Namun, durasi 3 metamorfosis Skyfire segera berlalu, dan kemudian kecepatan Yesuan turun. Hei, 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 suara teredam menyebar, dan Yesuan dihancurkan oleh lengan organ dan memantul seperti bola. Untungnya, baju perang misterius itu sangat keras, ditambah dengan kecepatan pemulihan darah Phoenix mayat hidup, Yesuan Zen didukung. Setelah beberapa saat, metamorfosis 3 Tianhuo, perubahan ketiga. Yesuan sekali lagi menggunakan 3 metamorfosis Tianhuo, dan kemudian mulai berlari lagi. Setelah beberapa kali, dia akhirnya meninggalkan labirin lembaga tersebut, tetapi sudah 2 hari kemudian, ditambah 1 hari yang digunakan Megatron, yaitu 3 hari. Dalam 2 hari terakhir, Yesuan tidak tahu berapa banyak rasa malu yang dia alami, tetapi untungnya, dia telah meninggalkan labirin laboratorium. Bahkan jika aku sudah sangat sulit, maka peri 8 bagian dan peri 9 bagian itu, aku khawatir aku tidak bisa melewatinya. Yesuan berpikir dalam hatinya. Namun, dia tidak dapat mengatur sebanyak itu. Hidup dan mati orang-orang itu tidak ada hubungannya dengan dia. Jalan ini dipilih oleh pihak lain. Selain itu, pihak lain mungkin belum masuk. Setelah melewati labirin, Yesuan melihat lingkungan baru. Itu sangat luas, seperti di aula besar, dengan hanya 1 organ di depan. Anak muda, setelah mengalahkan lembaga ini, kalian dapat melewati bea cukai. Sebuah suara jatuh ke telinga Yesuan. Siapa yang berbicara? Yesuan bertanya dengan cara yang berbeda. Anak muda, selama kalian mengalahkannya, kalian akan dapat melihatku, dan kemudian aku akan tahu siapa aku. Suara itu bergema lagi di aula. Jika memang begitu, maka itu hilang. Mata Yesuan sedikit tertegun, dan dia berkata dalam hatinya, analisis sistem. Cacat semacam ini pasti cacat, dan sistem melahap tingkat peri begitu kuat sehingga menyapu cacat seharusnya tidak menjadi masalah. Hei, pada saat ini, kecoa ini mulai bergerak, dan kecepatannya sangat cepat, setidaknya pada tingkat Siandi. Yesuan juga ingat bahwa labirin lembaga itu hampir sama dengan tingkat Siandi. Namun, mari kita selesaikan masalah ini terlebih dahulu. Hei, analisisnya berhasil. Masih menunggu serbuan, sistem diminta. Kunci canggung ini, pada suatu titik di punggungnya, dapat dikalahkan selama dipukul. Aktif. Yesuan juga omong kosong, langsung melarikan diri dari pedang api, bergegas dengan baju besi dewa misterius. Hei, 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 jalannya renyah dan terdengar di aula. Sekarang Yesuan tidak dapat menggunakan metamorfosis 3 Tianhuo, jadi saya hanya bisa bertarung dengan baju besi kalajengking ini. Tentu saja, dia selalu dipukuli selama pertempuran. Namun, setelah pendinginan Tianxuan Sanxuan, dia langsung meledak. Metamorfosis 3 Tianhuo, perubahan ketiga. Dalam sekejap, ranah Yesuan telah melonjak dari patung peri kelas 2 menjadi peri 5 karakter. Kemudian dia dengan cepat menggunakan pembunuhan mata, datang ke belakang keledai, dan kemudian menikam pedang. Hei, pedang ini secara akurat menembus titik-titik kunci kecoa, dan itu tidak buruk. Pada saat berikutnya, belenggu ini langsung hancur. Anak muda, kalian sangat baik. Awalnya aku menyiapkan pertempuran di level yang sama, tetapi aku tidak berpikir bahwa Siandi akan berani memasuki reruntuhan ini. Kalian sangat terobsesi. Suara misterius itu terdengar. Para pendahulu telah memenangkan hadiah. Yesuan buru-buru mengepalkan tinjunya. Ambil kecoa ini, kuncinya adalah aku sengaja tinggal, kalau tidak, kamu tidak bisa mengalahkannya dengan kekuatanmu. Mengikuti arti suara ini, Yesuan buru-buru mengambil yang hancur-hancur, dan dia melihat bahwa ini adalah hal yang baik. Melalui pintu, kamu dapat menemukanku. Saat ini, Yesuan adalah pintu yang dengan cepat memasuki bagian depan. Setelah dia melewatinya, dia melihat seorang pria parubaya dengan bayangan dan berdiri di depan. Aku telah melihat senior, Yesuan berkata dengan cepat.
Pria parubaya itu melambaikan tangannya dan berkata, relik ini dibangun olehku, tetapi aku telah meninggalkan sekolah seumur hidupku di sini. Kamu telah melewati 2 level. Jika kamu melewati level lain, maka kamu bisa mendapatkan warisanku. Mendengar ini, mata Yesuan berbinar. Sebelum memperkenalkan diri, aku adalah orang spiritual. Aku tidak tahu apakah aku masih hidup. Ini hanyalah sisa dari warisanku. Jika kamu bisa mendapatkan warisanku, maka kamu dapat mencoba menemukanku, mungkin. Akan menerimamu sebagai murid, manusia setengah baya, benarkah? Yesuan merasa senang. Orang sungguhan, apa gelar ini? Jika orang setengah baya ini masih level Siandi, maka dia harus disebut kaisar spiritual. Tampaknya dia telah mematahkan belenggu kaisar dan mencapai level yang lebih tinggi. Sebelum kamu, sudah banyak orang yang gagal. Siapapun yang kalah akan terperangkap di tempat ini. Yang terlama adalah jutaan tahun. Ketika jiwa itu selesai, punggungnya menamparkan wajahnya. Kecoa-kecoa ini semuanya adalah tingkatan kaisar. Tingkat ketiga ini adalah untuk membuatmu mengalahkan 100 kecoa. 100. Yesuan mengernyit, hanya satu dari mereka, dia masih mengandalkan 3 metamorfosis Tianhuo untuk mengalahkannya. Sekarang biarkan dia menantang 100 kecoa, aku khawatir tidak. Kecoa-kecoa ini hanya dapat memainkan kekuatan bertarung seorang kaisar surgawi untuk saat ini. Jika kekuatan penuh pecah, bahkan 9 pangeran dapat dengan mudah membunuh mereka. Kamu dapat mengalahkan mereka satu persatu dengan mencari tahu kelemahan mereka satu persatu. Yang lebih mudah mengerti, Yesuan mengangguk sedikit dan berkata, namun, bisakah para senior membiarkan yang lebih muda beristirahat selama 2 hari dan kemudian menantang? Bisa, jiwa itu mengangguk. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa setelah 2 hari, Yesuan dapat menerobos lagi dan langsung naik ke Sanpin Xianzun. Saat itu, dia menggunakan 3 metamorfosis Tianshan untuk mengalahkan 100 cacat ini dalam satu gerakan. Kemudian, Yesuan mulai beristirahat. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini adalah Sanpin Xianzun. Hei, hantu Sura, Megatron, hantu Yanyin, menerobos para dewa dan menerobos, sekarang peri 7 karakter. 2 hari kemudian, Yesuan tiba-tiba menerobos seperti yang diharapkan. Ternyata kamu sudah di ambang terobosan. Ketika orang sungguhan melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, tapi itu tidak masalah. Selama kamu tidak mencapai kaisar, kekuatan tempur belenggu ini tidak akan berubah. Meskipun demikian, semakin kamu melihat Yesuan, semakin menyenangkan matamu. Semakin kamu bertarung di alam seperti itu, bahkan jika dia belum banyak melihatnya. Terlebih lagi, para jenius yang telah dilihatnya, semuanya memiliki latar belakang yang besar, menghancurkan lawan dalam hal dongeng dan peralatan, yang dapat menjadi lebih menantang. Meskipun Yesuan juga agak bergantung pada arti dari baju besi prajurit misterius, tetapi kekuatannya tidak lemah, orang sungguhan spiritual dapat melihatnya sekilas. Para pendahulu, saya siap, kata Yesuan. Baiklah, kalau begitu akan dimulai dalam 3 detik. Jiwa orang sungguhan itu mengangguk sedikit. Faktanya, dalam 2 hari terakhir, Yesuan telah menggunakan sistem fagositosis tingkat Xian untuk menyapu 100 kalajengking. 100 kekurangan ini, masing-masing dengan poin kunci yang berbeda, tetapi ini bukan masalah bagi Yesuan saat ini. Kali ini, dia harus melewati bea cukai, kalau tidak, dia akan terperangkap di sini oleh jiwanya. Hei, 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 setelah 3 detik, 100 kecoa itu bergerak, dan bayangan virtual langsung menembus jiwa orang sungguhan, membunuh Yesuan. Metamorfosis 3 Tianhuo, perubahan ketiga. Kilatan cahaya Yesuan menyala, dan ranah alam itu langsung dinaikkan ke peri 6 pasta, dan kemudian seluruh orang itu berubah menjadi pita, dan bergegas ke 100. Kecepatannya sangat cepat, dan dia bahkan melampaui kecepatan kecoa itu. Ketika dia ditusuk di tangan pedang api, dia mampu mengalahkan seekor kecoa. 1, 2, 5, 10. Jumlah kecoa itu berkurang dengan cepat. Ketika jiwa itu terlihat, dia tidak bisa tidak melihat Yesuan. Bahkan jika dia adalah Master Siandi, dia tidak dapat menemukan kekurangan dalam waktu yang sesingkat itu. Ini tidak sulit untuk dilibatkan, selama mereka adalah kaisar kelas 2, Anda dapat bersembunyi di masa lalu, yang penting adalah kuncinya sulit ditemukan, dan akhirnya akan dibunuh dengan hidup-hidup. Segera, lebih dari separuh jangkrik di lapangan dikalahkan oleh Yesuan,
dan Tianhuo San Suancang milik Ye Xuan memiliki durasi, dan tidak akan menjadi masalah untuk mengalahkan semua kalajengking yang tersisa di sisa waktu. Benar saja, sisa rasa malu ini tidak dapat menghentikan langkah Ye Xuan, dan hidupnya terkoyak. Jiwa benar-benar terkejut, belum lagi ranah Ye Xuan, bahkan jika itu satu atau dua lebih tinggi dari ranah, saya khawatir saya tidak dapat menemukan kekurangannya dengan begitu cepat. Terlebih lagi, trik-trik ini dikendalikan olehnya, dan kekuatan tempur yang mereka mainkan akan sama dengan penantang. Jika itu adalah produk kaisar, maka 100 kecoa ini akan memainkan tingkat kekuatan tempur. Jika itu adalah kaisar 9 karakter, maka itu adalah kekuatan tempur kaisar peri 9 kelas. Namun, Ye Xuan adalah beberapa ranah lagi. Setelah melewati level ini, kualifikasinya cukup untuk disorot. Oke, sangat bagus, anak muda telah melewati level ketiga ini. Jiwa puas dengan kebenaran. Mendengar ini, mulut Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk sedikit terangkat. Tampaknya dia bisa melewati waktu dan ruang ini. Selain itu, sangat bagus untuk mendapatkan warisan dari orang spiritual sejati ini. Tanpa menunggunya bereaksi, jiwa tangan sejati itu melambai, dan kemudian ada sebuah kata yang melayang di udara. Hei, tuan rumah menemukan 100 latihan mesin, apakah itu ditranskripsi? Ya, hei, transkrip tuan rumah berhasil, apakah akan segera belajar? Ya, meskipun saya tidak tahu apa ini, itu adalah hal yang baik karena itu adalah warisan jiwa. Ini disebut latihan 100 mesin, yang memiliki metode memanipulasi 100 kekurangan ini. Anda dapat membiarkan mereka membentuk berbagai pertempuran untuk mempertahankan musuh. Jiwa orang sungguhan itu melambai lagi, dan 100 kecoa itu disusun kembali. Lalu dia berkata, ini 100 kecoa, tetapi saya sedang menyempurnakannya, jadi akan ada kekurangannya. Jika Anda dapat menemukan saya di masa mendatang, saya akan memberikannya. Anda sangat cerdas sehingga ketika Anda bermain dengan 100 mesin, bahkan orang sungguhan pun dapat bertarung. Orang sungguhan, Ye Xuan mendengar kata kunci. Orang sungguhan, apakah itu alam? Baiklah, sekarang kau bisa mengendalikan reruntuhan ini. Bagaimana orang-orang itu berurusan denganmu? Namun, salah satu dari mereka memiliki darah teman lamaku. Aku tidak sengaja menyelinap masuk. Sepertinya itu Ling Kai. Kau singkirkan dia. Jiwa itu nyata. Ya, senior. Ye Xuan mengangguk. Saat suara itu jatuh, bayangan virtual jiwa itu menghilang, dan bahkan dimanapun dia berada, identitas apa yang tidak tertinggal. Sepertinya Ye Xuan harus menemukannya sendiri. Namun, petunjuknya ada pada Ling Kai, karena orang yang sebenarnya berkata, Ling Kai ini adalah keturunan teman lamanya. Ketika kau mengikuti garis ini, kau seharusnya bisa menemukannya. Boom! Pada saat ini, tiba-tiba ada pintu besar terbuka di sebelah aula utama. Ye Xuan bergegas masuk dan melihat ada ratusan orang di dalamnya. Tidak hanya itu, napas orang-orang ini jauh lebih kuat darinya, dan bahkan kaisar tingkat tinggi. Ya Tuhan, Ye Xuan sangat takut sehingga dia buru-buru meliriknya dan menemukan jejak pohon tua dan hantu sura. Tuan kecil, kau bisa ayo, aku sudah menunggu selama bertahun-tahun. Pohon itu agak tidak berdaya. Bertahun-tahun, Ye Xuan mengernyit, dia dan pohon itu hanya berjarak beberapa detik, perbedaan waktu itu sebenarnya dihitung dalam hitungan tahun, ini terlalu mengerikan. Tidak heran kalau waktunya kembali tidak dapat digunakan. Ternyata memang begitu. Wow, ada seseorang di sini. Hei, anak muda, lepaskan aku. Nak, biarkan Laozi keluar, atau tebas kau. Orang-orang ini semua ditahan tanpa komunikasi, dan mereka dilindungi oleh hukum, jadi mereka tidak terancam. Jika mereka bisa keluar, mereka memang bisa menghancurkan Ye Xuan, tetapi jika mereka bisa keluar, mengapa mereka harus menggunakan ancaman? Ye Xuan sekarang mengendalikan relik waktu dan ruang, jadi dia langsung mengeluarkan pohon dan hantu sura. Kemudian dia melepaskan 100 kecoa biasa. Ratusan pertunjukan mesin dapat langsung mengendalikan 100 kecoa biasa ini, dan dapat digabungkan menjadi berbagai pertempuran. Namun, di wilayahku saat ini, aku khawatir bahkan 1 dari 10.000 dari mereka tidak akan dapat mengendalikan kekuatan mereka. Katakan lagi, Ye Xuan memikirkannya, dan kemudian dia bersiap untuk melaksanakan rencana, yaitu, untuk menempatkan semua orang ke dalam ruang penanaman. Kalian tidak selamat dari reruntuhan ini, tetapi telah terperangkap oleh jiwa orang sungguhan. Sayangnya,
aku telah lulus penilaian jiwa dan orang sungguhan, sekarang hidup dan matimu, terserah padaku untuk memutuskan. Ye Xuan berkata perlahan. Ketika ini dikatakan, semua orang terkejut. Apa? Jiwa itu nyata, pemilik relik ini sebenarnya adalah orang sungguhan. Hari, peri 3 produk ini benar-benar mendapat warisan dari orang sungguhan, aku tidak tahu seberapa besar anjingnya. Apa kentutnya? Sekarang dia mengendalikan reruntuhan. Jika kamu berani berbicara omong kosong, apakah kamu percaya bahwa dia membunuhmu? Hampir 1000 orang, semuanya diam. Di antara mereka, yang terkuat adalah Kaisar 9 karakter, yang merupakan kekuatan super. Namun, setelah Ye Xuan ingin menempatkan mereka ke dalam ruang penanaman, dia tidak akan membiarkannya keluar. Selanjutnya, aku akan menempatkan kalian satu persatu ke dalam ruangku. Jika ada yang berani menolak, bunuh saja. Wajah Ye Xuan tiba-tiba menjadi dingin dan melihat sekeliling. Semua orang menelan ludah, dan yang terburuk dari mereka adalah yang terburuk, dan mereka jatuh ke tangan jiwa, tetapi mereka sekarang jatuh ke dalam Trinitas. Sungguh memalukan. Namun, mereka tidak tahu bahwa Ye Xuan tidak dapat sepenuhnya mengendalikan 100 kecoa. Bagaimanapun, cara orang sungguhan, mereka tidak dapat menebak. Bagus, sangat bagus, sudah dimulai. Mata Ye Xuan sedikit terpana, dan kemudian energi ruang penanaman diselimuti oleh satu peri. Yang satu ini dari para abadi tidak berani melakukan perlawanan dan langsung diterima di ruang penanaman. Di ruang penanaman, bahkan jika itu adalah Kaisar 9 karakter, Anda harus terjebak. Kemudian, satu persatu, Kaisar Xian, diterima oleh Ye Xuan, dan untuk saat ini tidak ada yang menolak. Namun, setelah Ye Xuan menerima lebih dari 100 orang, ada kegagalan untuk mengumpulkan. Ini adalah Kaisar 4 karakter, yaitu, orang yang satu-satunya. Siapa namamu? Tanya Ye Xuan. Aku Lin Yuanlong, aku ingin membunuhmu, dan mendengarkanmu. Mendengar ini, Ye Xuan tersenyum dan mengangguk, datanglah ke orang itu, bunuh dia, dan aku akan membebaskannya. Aku datang padaku, aku senang membantu. Tiba-tiba, semua kaisar keluar. Membunuh Kaisar 4 karakter, kamu bisa mendapatkan kekuatan kebebasan, yang pasti akan menghasilkan. Si kekar ketakutan dan pucat, dan belum terbuka. Penghalang di belakangnya tiba-tiba menghilang, dan kemudian Kaisar 6 karakter masuk dan langsung menusuk jantung perinya. Membunuh ayam dan monyet. Baru kemudian orang berikutnya akan memasuki ruang penanaman. Bagus sekali, aku akan membiarkanmu bebas setelah beberapa saat. Aku Ye Xuan, bicaralah dan hitung. Ye Xuan berkata kepada Kaisar 6 karakter. Terima kasih, terima kasih. Kaisar 6 karakter ini sedang terburu-buru untuk mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, Ye Xuan berada di angin, dan seseorang tidak jatuh ke ruang penanaman. Bahkan Kaisar 9 karakter juga ragu-ragu dan dibawa masuk oleh Ye Xuan. Jiu Pin Xiandi, sudah sangat dekat dengan orang sungguhan, tetapi sekarang tingkat ruang tanamnya tinggi, dengan caranya, masih tidak bisa pergi. Akibatnya, cincin Qiang Kun orang-orang ini, semuanya jatuh ke tangan Ye Xuan. Hei, begitu banyak harta alam, cukup bagiku untuk menerobos untuk waktu yang lama. Ye Xuan membuka mulutnya dan tersenyum. Kali ini benar-benar penuh panen dan dia meninggal. Tentu saja, dia tidak melupakan tugas orang sungguhan spiritual, yaitu Ling Kai. Saat ini, dia memproyeksikan ke ruang tanam dan bertanya, siapa di antara kalian yang Ling Kai? Ketika kata-kata itu keluar, orang-orang itu semua bertatap muka, dan akhirnya keluar sendirian. Ini adalah Kaisar 6 karakter, tetapi sayangnya, Kaisar 6 karakter itulah yang membunuh Lin Yuanlong. Kamu, apakah kamu mencariku? Ling Kai menatap Ye Xuan dengan agak aneh. Jiwa orang sungguhan mengatakan bahwa kamu adalah keturunan dari teman lamanya, kamu tidak tahu. Ye Xuan berkata, temanku. Ling Kai menghela napas dan berkata, nenek moyangku memang memiliki orang sungguhan, tetapi mereka telah menjelajahi langit, dan banyak tetua belum pernah melihatnya. Siapa nama leluhurmu? Ye Xuan bertanya lagi. Ling Lang. Ling Kai tidak mau menjawab. Baiklah, aku tahu. Ye Xuan mengangguk sedikit dan berkata, orang sungguhan itu dari alam macam apa? Setelah Kaisar Xian, itu adalah orang sungguhan. Oh, masih ada orang sungguhan setengah langkah. Ling Kai berkata, orang sungguhan setengah langkah, orang sungguhan. Mendengar itu, hati Ye Xuan berhenti sejenak.
Sekarang dia, bahkan Kaisar Xian tidak datang, itu terlalu jauh dari orang sungguhan. Pada saat ini, dia baru ingat bahwa dia pernah berkata bahwa jika dia mengubah semua 100 kalajengking menjadi 1 kalajengking spiritual, dia bahkan bisa melawan orang sungguhan. Tanpa diduga, itu sangat kuat. Sangat disayangkan bahwa sekarang dia mengendalikan 100 kecoa, dan kekuatannya sangat lemah. Dia hanya bisa menggunakan belenggu ini sebagai perisai daging untuk bertarung. Jika kamu bertarung, kamu harus menyerahkannya kepada pohon tua, hantu yang berduka, dan seterusnya. Baiklah, aku mengerti. Yesuan mengangguk sedikit dan kemudian berani bertanya, setelah meninggalkan reruntuhan ini, apa itu? Aku datang dari benua luar angkasa lainnya. Benua luar angkasa lainnya, Ling Kai sedikit terkejut, berkata, memang ada beberapa ruang kecil di daratan yang akan berlabuh dengan dunia suci. Bagaimana dengan tanah suci? Mata Yesuan sedikit tertegun. Tidak peduli di mana itu, bagaimanapun, tujuannya hanya satu, yaitu, yang terkuat di dunia. Dimanapun, itu sama, bagaimanapun, itu untuk ditingkatkan. Baiklah, jangan katakan ini dulu, tunggu aku meninggalkan reruntuhan ini dan membiarkanmu keluar. Setelah Yesuan selesai, dia meninggalkan pintu keluar relik itu. Adapun Kaisar King dari dunia abadi, Wu Hou, dan Kaisar Naga Mayat Hidup serta Kaisar Naga Merah, Yesuan tentu saja memilih untuk tidak melakukannya. Hantu Fang Kaisu dan Xiu Luo pertama kali berbaris. Dia baru masuk setelah beberapa detik, tetapi ada perbedaan beberapa dekade. Bahkan jika Kaisar King dan yang lainnya mengikutinya, akan ada celah besar. Bahkan, jika itu setahun, Yesuan terlalu malas untuk menunggu, belum lagi dia tidak tahu kapan Kaisar King datang, bagaimana jika dia menginginkan 1000 tahun. Sungguh lelucon internasional. Pergi. Yesuan tidak mengatakan apa-apa, langsung dari sisa-sisa ruang dan waktu ini, tidak, harus dikatakan tertinggal di relik. Dia baru saja meninggalkan reruntuhan, dan ada sistem yang meminta, hei, tuan rumah menyelesaikan tugas acak, dan waktu dan ruang maju. Tugas acak selesai, dan waktu dan ruang maju. Sekarang, kecepatan ruang di ruang penanaman telah dinaikkan menjadi 51.200 kali. Butuh 140 tahun di ruang penanaman, dan dunia luar hanya melewati hari. Ini adalah alat untuk kultivasi. Setelah relik, Yesuan datang ke apa yang disebut dunia suci di Ling Kai. Dimanapun itu sama saja. Apakah ini dunia suci? Mata Yesuan sedikit tertegun, hanya merasa bahwa peri itu 10 kali lebih banyak daripada dunia peri. Merupakan hal yang menyenangkan untuk berlatih di sini. Namun, dia baru saja meninggalkan reruntuhan, dan ada sistem lain yang meminta untuk berbunyi. Hei, tuan rumah memicu serangkaian misi acak, mengawal Ling Kai kembali ke pengawal. Ling, baru saja menyelesaikan tugas acak, dan sekarang ada tugas acak berantai, yang sangat bagus. Tidak ada hadiah tertulis, tampaknya itu terkait dengan efisiensi penyelesaianku. Mata Yesuan melirik langsung ke ruang penanaman dan bertanya, Ling Kai, di mana keluargamu? Aku adalah orang dari pengawal Ling. Ling Kai menjawab, pengawal Ling. Yesuan segera menemukan momen, sebelum dia menerima banyak cincin Qiang Kun, semua peta di dalamnya disalin ke sistem fagositosis Xian. Sekarang, kamu dapat memanfaatkannya. Segera, dia memanggil peta dan melihatnya. Pengawal Ling, jika kecepatan penuh, diperkirakan memakan waktu 3 hari. Yesuan berkata diam-diam, ini masih dihitung dengan kecepatan Ling Kai. Kamu harus tahu bahwa ketika Ling Kai secara tidak sengaja memasuki relik spiritual, itu hanya 3 kaisar. Pengawal Ling Kai milik keluarga Ling berada di sebelah sebuah kota, dan bertanggung jawab untuk mengawal beberapa barang berharga. Kudengar pengawal itu cukup terkenal di daerah ini. Ling Kai adalah cucu dari wakil kemudi pengawal Ling, jadi dia juga memiliki beberapa status di pengawal Ling. Namun, karena ini adalah tugas acak berantai, aku khawatir tidak semudah itu setelah mengawal Ling Kai. Ling Kai, kamu dikurung, berapa lama? Yesuan bertanya lagi. Hampir 100.000 tahun. Ling Kai menjawab dengan jujur. 100.000 tahun, sangat lama. Yesuan terdiam, 100.000 tahun adalah fantasi baginya, dan 100.000 tahun sudah cukup untuk mengubah banyak hal, mungkin Lynx Escort ini telah bermigrasi. Tidak peduli apa, karena sistem telah meminta, maka pasti ada Lynx Escort ini. Pada saat itu,
Ye Xuan mengeluarkan lingkai dan berkata, jiwa adalah orang sungguhan yang harus dipercayakan kepadaku, jadi aku harus pergi bersamamu ke pengawal Ling, kau bawa aku di jalan. Bagus, lingkai juga omong kosong, pergi bersama Ye Xuan secara langsung. Meskipun dia telah menerobos ke Kaisar Enam Pinsian, karena Ye Xuan dapat memperoleh warisan jiwa dan orang sungguhan, tetapi juga mengendalikan 100 kecoa, kekuatan tempur mungkin tidak sesederhana itu. Oleh karena itu, Ling Kai tidak bermaksud untuk bagaimana dengan Ye Xuan, agar tidak mengalami kecelakaan. Kemudian, Ling Kai membawa Ye Xuan dan terbang ke arah pengawal Ling. Namun, semuanya tidak sesederhana itu. Ling Kai terbang bersama Ye Xuan selama 3 hari. Dia tidak menemukan apapun. Daerah yang ada di tahun itu langsung hancur. Orang-orang, tidak ada lagi. Pengawal Ling tidak ada lagi di sana. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan 100.000 tahun aku dikurung? Ling Kai terkejut. Pengawal Ling, Hao Hao juga merupakan keluarga yang telah diwarisi selama jutaan tahun. Masih ada orang-orang setengah langkah yang nyata dalam keluarga. Bagaimana Anda bisa mengatakan tidak? Itu bukan tugas yang mudah. Pengawal Ling tidak tahu apakah itu dibunuh atau dipindahkan. Ye Xuan mengalami sakit kepala, dan kemudian berhadapan dengan Ling Kai Dao, mungkin migrasi telah terjadi. Hanya ketika kita melewati sebuah kota, apakah lebih baik untuk bertanya dan bertanya? Itu bagus. Ling Kai mengangguk. Jika pengawal Ling telah pergi, apakah dia tidak akan menjadi orang yang tidak memiliki rumah? Namun, usianya baru 100.000 tahun, yang bukan waktu yang lama bagi seorang Xiandi. Jika Anda memeriksanya, Anda seharusnya dapat memeriksanya. Saat ini, Ling Kai sekali lagi terbang bersama Ye Xuan ke kota yang telah dilewati. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini ada 4 harta karun. Hei, hantu Sura, Megatron, hantu Yan, menghancurkan surga, menghancurkan, saat ini adalah 8 pinsian. 1,5 hari kemudian, mereka tiba, dan Ye Xuan juga menerobos lagi. Namun, alam ini tidak buruk di dunia peri, tetapi ke dunia suci. Yang merupakan level terendah. Kota ini disebut Kota Perak. Meskipun tidak besar, ia memiliki populasi yang besar. Selain itu, orang-orang di dalamnya setidaknya setingkat Xianzun, dan Kaisar juga ada di mana-mana, bahkan orang-orang setengah langkah yang nyata. Di hampir setiap kota, ada tempat seperti itu untuk menanyakan berita, seperti penginapan. Ye Xuan dan Ling Kai memasuki penginapan terbesar dan bertanya tentang hal itu. Saya belum begitu jelas tentang pengawal Ling 100.000 tahun yang lalu. Itu hanya 50.000 tahun sejak kami berdiri. Penjaga toko penginapan ini berkata, meskipun begitu, pengawal Ling telah menghilang 50,000 tahun yang lalu. Sepertinya Anda harus bertanya kepada orang lain yang berbakat. Tepat ketika Ye Xuan dan Ling Kai bersiap untuk pergi, penjaga toko tiba-tiba berkata, ya, saya belum pernah mendengar tentang pengawal Ling. Ada pengawal Lin di utara. Pengawal Lin, mendengar ini, Ye Xuan dan Ling Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Suara Ling Helin berbeda, lebih mirip, tetapi ada pengawal Lin, yang agak menggelikan. Bendahara, sudah berapa tahun pengawal Lin ini berdiri? Siapa yang mengemudikannya? Ling Kai bertanya, sudah lama sekali sejak Kota Perak. Sekitar 70.000 tahun yang lalu. Master kemudi tampaknya bernama Lin Biao, orang setengah langkah yang sebenarnya. Sang penjaga toko menjawab. Setelah Ling Kai mendengar nama ini, tubuhnya tak kuasa menahan gemetar. Pada masa pengawal Ling, ada seorang wakil kemudi yang bernama Lin Biao. Apakah sulit menjadi orang yang sama? Melihat Ling Kai, Ye Xuan pun mengerti bahwa pengawal Lin ini kemungkinan besar berhubungan dengan pengawal Ling 100.000 tahun yang lalu. Tampaknya mereka telah menemukan petunjuk. Saat ini, mereka bertanya lagi kepada penjaga toko, berharap memperoleh lebih banyak petunjuk, tetapi penjaga toko ini juga berasal dari tempat lain, jadi tidak banyak yang diketahui. Setelah meninggalkan penginapan, Ye Xuan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, Ling Kai, Lin Biao ini, juga pengawal Ling. Yah, dia dan kakekku sama-sama wakil kemudi. Ling Kai mengangguk. Tiba-tiba ia teringat bahwa Lin Biao datang. Lin Biao terdiam, melakukan banyak hal untuk pengawal Ling, dan ia melakukan yang terbaik, jadi ia menjadi wakil kemudi. Oleh karena itu, Ye Xuan memutuskan untuk pergi ke pengawal Lin untuk melihat dan memastikan apakah kemudi pengawal Lin adalah Lin Biao dari pengawal Ling. Saat ini,
Ye Xuan dan Ling Kai pergi lagi, menuju pengawal Lin di utara. Suatu hari kemudian, mereka datang ke pengawal Lin ini. "Dua tuan, apakah kalian akan melesat?" Di luar pengawal Lin, seorang pria kuat menyambutnya. Ling Kai merasa sedikit dan menemukan bahwa pihak lain ternyata adalah master dari level Xiandi 7 kelas. Orang seperti itu sekarang datang untuk melihat pintu. Pengawal Lin ini tampaknya jauh lebih kuat daripada pengawal Ling sebelumnya. "Saya mencari seseorang." Ling Kai berkata langsung ke pintu. "Siapa yang kalian cari?" Pria pemberani itu bertanya dengan aneh. "Kemudi pengawal Lin, Lin Biao." Ketika Ling Kai selesai berbicara, pria kekar itu jelas tertegun sejenak, lalu berkata, "Dari mana asalmu? Kau akan melihat kemudi kami saat kau membuka mulutmu. Siapa kau?" Melihat bahwa Ling Kai tidak akan menjadi anak panah, pria kekar ini terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan sikapnya telah berubah secara langsung. Tepat ketika Ling Kai masih berbicara, Ye Xuan tiba-tiba berkata, "Pertama-tama, jangan khawatir, lihat apakah ada tempat untuk menemukan potret kemudi utama Lin Biao, Lin Biao." Mendengar ini, Ling Kai terkejut, bagaimana dia bisa melupakan yang ini. Jika Lin Biao, kemudi pengawal Lin, adalah orang yang sama dengan Lin Biao, wakil kemudi pengawal Ling Kai akan tahu. Sekilas. Kemudian, Ye Xuan dan Ling Kai pergi lagi, dan kemudian yang pertama menerobos kehampaan dan kembali ke kota perak. Di sini, seharusnya mungkin untuk menemukan potret Lin Biao. Benar saja, dalam waktu kurang dari 5 menit, Ye Xuan dan Ling Kai membeli tiang kristal terapung, yang merupakan pemandangan kemudi panah Lin Biao melewati kota perak. Ya, itu dia. Setelah melihat Lin Biao ini, Ling Kai langsung mengangguk. Dengan demikian, Lin Biao, kemudi pengawal Lin, sekarang adalah orang yang sama dengan Lin Su, wakil kemudi pengawal Ling 100.000 tahun yang lalu. Jika demikian, akan lebih mudah. Kemudian, Ye Xuan sekali lagi membuka kekosongan. Karena Lin Biao ini adalah Lin Biao yang dikenal Ling Kai, maka ia juga harus mengingat Ling Kai. Bagaimanapun, kakek Ling Kai juga merupakan asisten kemudi. Kakek adalah kepala kemudi pengawal Lin. Oleh karena itu, ia ingin menggunakan cara yang termudah. "Kakek Lin, aku adalah cucu Ling Kai, kembali dari pengalaman, tolong lihat." Ling Kai menabuh drum dan berteriak tepat di luar pengawal Lin. Suaranya memekakkan telinga dan terdengar di telinga semua orang dalam Lin Escort. Setelah mendengar ini, orang kuat di pintu segera mengunci Ling Kai dan kemudian langsung membunuhnya. Hal-hal yang campur aduk, bahkan berani mengganggu orang lain, lihat apakah aku tidak mengipasimu. Meskipun orang kuat ini agak aneh, tetapi Ling Kai adalah orang yang miskin dan masam, bagaimana dia bisa mengenal Lin Biao, kemudi pengawal Lin. Lelucon. Pada saat itu, orang kuat itu melintas di depan Ling Kai dan menembak langsung. "Pohon itu sudah tua, lakukan dia." Ye Xuan segera memanggil pohon tua yang telah mengenakan baju besi dewa misterius. "Hei, tinju ini, pohon itu sudah tua," dan bagian belakang orang kuat itu kembali. Pihak lain adalah Kaisar 7 karakter. Meskipun pohon tua itu adalah peri bercabang 8, dia bisa mengenakan prajurit misterius, dan dia masih acuh tak acuh satu sama lain. Tentu saja, pihak lain jelas merupakan belenggu kecil, dan ketika pohon itu tiba-tiba muncul, itu ditolak. "Bajingan, cari kematian." Orang kuat itu melihat dirinya ditolak dan segera menjadi marah. Namun, sesaat kemudian, Lin Escort adalah seseorang yang melintas dan berteriak, "Berhenti." Ketika si kekar mendengar ini, tubuhnya langsung gemetar dan menerima uluran tangannya. Orang yang datang ke sini adalah manajer umum Lin Escort. Hampir semuanya dari mereka menjaga Lin Escort. Suara pria kekar itu dapat dikenali. Li Su. Ling Kai mengenalinya, manajer umum Lin Escort, juga manajer umum Lin Escort. "Ling Kai, itu benar-benar kamu." Li Su jatuh ke tanah dengan cara yang aneh dan bertanya, "Kemana saja kamu selama bertahun-tahun ini?" "Aku pergi berlatih, dan aku baru kembali sekarang," kata Ling Kai. "Tidak buruk, aku ingat ketika kamu pergi, tetapi 3 kaisar Pinsian, kurang dari 100.000 tahun, menerobos ke 6 kaisar Pinsian." Li Su mengangguk puas. "Li Su, ayahku, kakek, bagaimana dengan mereka?" Ling Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. "Hei, masuklah bersamaku dulu, aku akan memberitahumu perlahan." Li Su menghela nafas. Kemudian, dia membawa Ling Kai dan Ye Xuan ke dalam Lin Escort.
Si kekar yang baru saja menembak, sebenarnya, sudah membuat keringat dinginnya keluar. Dia tidak menyangka bahwa Ling Kai benar-benar mengenal Lin Biao, tetapi untungnya dia tidak melukai Ling Kai, kalau tidak dia akan mati. Ye Xuan dan Ling Kai, di bawah kepemimpinan Li Su, memasuki Lin's Escort. Pada saat yang sama, pada saat Ye Xuan memasuki pintu Lin's Escort, sistem memacu suara, "Hei, tuan rumah menyelesaikan asterisk Ling Kai kembali ke Lin's Escort. Misi cincin pertama, selesai. Namun, tugas cincin kedua tampaknya tidak dipicu. Li Su membawa Ling Kai dan pergi ke sebuah ruangan. Sebelum dia berbicara, Ling Kai bertanya lagi, "Li Su, keluargaku. Mereka semua telah bermigrasi." Li Su menjawab, "Migrasi sudah berakhir, kemana kamu akan pergi?" Ling Kai bertanya dengan aneh. Paman Li menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak begitu jelas tentang ini. Ketika kamu masih kakek, saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya mulai mengatur keluarga Lingmu, siap untuk pindah. Alasan masalah ini, saya khawatir kakekmu tahu bahwa bahkan kakekmu mungkin tidak tahu." Kemudian, mereka pergi, meninggalkan pengawal Ling yang berantakan. Lin Biao tidak tahan untuk mengatur ulang dan mendirikan pengawal Lin. Alasan migrasi, hanya kakek yang tahu. Ling Kai agak bingung. Apapun masalahnya, bahkan orang yang mereka cintai tidak mau memberitahu, dan mereka sangat cemas. Mungkinkah sesuatu terjadi yang mungkin akan dimusnahkan? Lalu, setelah hampir 100.000 tahun, mereka tidak punya berita. Ling Kai bertanya. Setelah mereka pergi, kepala kemudi sudah menyelidikinya berkali-kali, tetapi sejauh ini tidak ada yang berhasil. "Kakekmu, mereka seperti penguapan dari udara." Paman Li menggelengkan kepalanya. Ini, Ling Kai agak tidak dapat diterima dan tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. "Ling Kai, masalah ini tidak dapat dikhawatirkan, lagi pula, kepala kemudi telah mengirim orang untuk mencari petunjuk. Kamu harus hidup terlebih dahulu, jika ada berita, akan memberitahu kamu pertama kali," kata Li Su. "Baiklah, kalau begitu," ganggu Li Su. Ling Kai mengangguk. Sekarang, dia bisa dikatakan tidak tahu apa-apa. Itu juga merupakan pilihan yang baik untuk tinggal di pengawal Lin untuk sementara waktu. Sebelum pengawal Ling, ada banyak nama keluarga lainnya, termasuk Li Su dan Lin Biao. Bagi orang-orang ini, Ling Kai masih tidak asing. "Hei, Ling Kai, apakah kamu kembali?" Pada saat ini, tiba-tiba seorang pria muda masuk. Setelah Ling Kai melihatnya, dia langsung mengenalinya dan berkata, "Lin Qi." Lin Qi, cucu Lin Biao, pernah memiliki hubungan yang sangat baik dengan Ling Kai. Dalam hampir 100.000 tahun Ling Kai terperangkap dalam relik spiritualitas, ia juga berhasil menembus dari Kaisar San Pinsian menjadi Kaisar 7 karakter. "Aku sudah lama tidak bertemu denganmu," dan kedua sahabat baik itu secara alami lebih ramah. Ling Kai dan Ling mengobrol sebentar, lalu tinggal sementara di pengawal Lin, dan Ye Xuan melakukan hal yang sama, karena ia belum memicu misi cincin kedua. Namun, tugas acak berantai ini pasti terkait dengan Ling Kai. Ye Xuan tinggal di pengawal Lin selama 2 atau 3 hari. Kemudian, ia mendengar suara Ling Kai. "Ling Qi ingin merebut misi, biarkan kalian bersama." Ye Xuan melirik sekilas. Intuisi memberitahunya bahwa kali ini mungkin. "Hei, tuan rumah memicu cincin kedua dari tugas acak, mengikuti pengawal Ling." Sistem meminta. Benar saja, tugas acak cincin kedua muncul. "Ling Kai, bawa aku saat aku tiba." Ye Xuan buru-buru bersuara. Ling hanyalah seorang kaisar 7 karakter, dan tugas pengawalan ini tampaknya sangat mudah, jadi tambahkan beberapa orang menjadi tidak ada apa-apanya. "Besok, aku akan meninggalkan pengawal Lin dan mengawal sesuatu ke sebuah kota." Ye Xuan merasa bahwa misi ini mungkin tidak sederhana. Ketika hari kedua tiba, Ye Xuan bergabung dengan Ling Qi dan bergabung dengan pengawalan Lin Qi. Sebelum Ling Kai dan Lin Qi berkata, Ye Xuan adalah putra temannya, jadi Ling tidak menempatkan Ye Xuan di matanya, dan tidak ada waktu untuk mengurus Ye Xuan, seperti kecap dalam tim. Selain Lin Qi, Kaisar 7 karakter, ada 4 Kaisar 6 karakter dan lebih dari 10 Kaisar 5 karakter. Waktu yang dibutuhkan untuk pengawalan sekitar setengah bulan. Ye Xuan bercampur dalam tim ini dengan kecap. Di bagian sebelumnya, itu sangat datar, tetapi pada hari ketika Ye Xuan menerobos ke Wupin Xianzun, dia menemukan beberapa hal. Para pengawal Ling dihentikan oleh segerombolan perampok. Keberanian yang besar,
aku berani menghentikan anak panah pengawal Lin. Siapa yang memberimu keberanian? Ling berdiri di depan tim dan berkata kepada gerombolan perampok di depan. Pengawal Lin, saat membawa anak panah, akan memegang spanduk besar, sehingga orang yang lewat tahu dari pasukan mana mereka berasal. Kelompok perampok ini jelas melihatnya, tetapi mereka tetap memilih untuk menghentikannya. Aku takut orang yang datang itu tidak baik. Hahaha, pengawal Lin, aku sangat takut. Perampok yang memimpin kepala itu tertawa gembira. Di antara mereka, ada 3 kaisar 6 karakter, dan lusinan yang tersisa adalah kaisar 5 karakter dan kaisar 4 karakter. Jika mereka mulai bermain, mereka mungkin tidak bisa bertarung. Jika kalian saling kenal, biarkan aku pergi saja, atau kalian akan membunuhmu. Ling sangat marah. Karena aku tahu bahwa mereka adalah pengawal Lin, aku berani mencegatnya. Aku benar-benar mencari kematian. Tidak ada omong kosong lagi, saudara-saudara sudah siap untuk mempersiapkan perampokan. Orang pertama berteriak dan mengorbankan senjata. Pengadilan kematian. Ling melihat tembakan pertama. Hei, hei, hei. Tiba-tiba, pedang terbang dari kedua belah pihak mulai saling berhadapan. Sebagai satu-satunya dari 7 kaisar terbaik, Ling secara alami adalah pemimpin dan langsung memilih untuk memasuki resimen bandit. Pedangnya tidak digunakan untuk kontrol, tetapi dipegang dengan tangan. Ling adalah peri pedang. Sial, ternyata itu peri pedang, pergi. Saat orang pertama melihatnya, wajahnya berubah drastis dan dia dengan cepat mundur. Aku ingin pergi sekarang, sudah terlambat. Lin Qi berteriak dan langsung mengeluarkan pedang, dan langsung mengubah perampok yang dipimpin menjadi 2 bagian. Di kelompok bandit, 2 lainnya takut dan pucat. Mereka mengira mereka seimbang, tetapi mereka tidak menyangka kesenjangannya begitu besar. Jangan bunuh kami juga dipercaya oleh orang-orang. Seorang perampok yang memiliki kaisar 6 karakter buru-buru berteriak. Diterima oleh orang-orang. Ling mendengarnya, sedikit terkejut. Anak panah ini, bahkan 7 kaisar terbaiknya dapat diikuti, siapa yang mengincar? Perampok itu mengangguk, iya, itu orang kulit hitam, setidaknya 8 kaisar. Dia menyuruh kami merampokmu, kalau tidak, itu akan menghancurkan perampok kami. Orang kulit hitam, 8 kaisar yang baik. Mata Ling melirik, merasa seperti orang lain berbohong. Namun, dia juga berpikir bahwa pengawal Lin-nya kuat, dan pihak lain tidak diizinkan untuk cemburu pada pengawal Lin, jadi dia meminta orang lain untuk mengambil gambar, yang tampaknya masuk akal. Oh, kalau begitu, pergilah ke neraka. Lin Qi mendengus, dan pedang panjang di tangannya jatuh, membunuh orang ini. Kekuatan Jianxian bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa. Tak lama kemudian, kelompok bandit ini dibunuh oleh pengawal Ling, tetapi bandit itu tidak memberi mereka petunjuk apapun. Ada seseorang yang ingin merampok anak panah ini dariku, benar-benar mencari kematian. Ling berkata dengan dingin lagi. Dia melihat sekeliling dan tidak menemukan orang yang mencurigakan, tetapi ini tidak menjamin bahwa kaisar 8 karakter tidak ada di dekatnya. Meskipun pengawal Lin besar, ada banyak kasus perampokan. Ada yang berhasil dan gagal. Namun, Yesuan merasa kali ini tidak sederhana. Sebelum dia mengingatkan Ling Kai, ada napas yang menyelimuti semua orang. Itu semua sampah, sepertinya aku masih harus menjadi orang tua. Tiba-tiba terdengar suara, tua, dan kemudian, seorang pria berpakaian hitam, memantulkan mata semua orang. Lin Qi dan yang lainnya melihatnya dan merasakannya. Kaisar 8 Pinsian, tidak, itu adalah Kaisar 9 karakter. Apakah itu kamu, mengancam mereka untuk merampok anak panah Linku? Lin Qi bertanya, itu orang tua, pria berkulit hitam itu menjawab dengan dingin. Keberanian yang luar biasa, teriak Lin Qi Li. Kaisar 9 karakter itu 2 kali lebih tinggi dari Kaisar 7 lantainya. Bahkan jika dia adalah peri pedang, sulit untuk memenangkan pertempuran. Ini masalah besar, kamu tidak bisa bicara omong kosong lagi, kamu bisa membuat keputusan cepat. Pria berkulit hitam itu memikirkannya, itu adalah tembakan langsung. Memanggil, angin bertiup kencang. Ling dan yang lainnya tidak menyangka bahwa pria berkulit hitam itu berkata bahwa dia akan melakukannya, dan dia tidak menaruh anak panah Lin di matanya. Namun, para penguasa alam ini tidak takut dengan perang kelompok. Di antara mereka yang hadir, saya khawatir hanya Lin Qi. Ling Kai, dengan anak panah, aku menyeretnya. Lin Qi menyerahkan sebuah cincin kepada Ling Kai di belakang.
Cincin Qiang Kun ini adalah sesuatu yang diminta oleh majikan untuk dikawal ke tempat tujuan. Namun, ada hukum di dalam cincin itu, dan tidak ada cara khusus yang tidak dapat dibuka. Itu bagus. Ling Kai juga tahu bahwa orang-orang ini tidak dapat membantu, dan setelah mengambil cincin itu, mereka dengan cepat berbalik dan pergi. Hei, mau pergi? Pria berkulit hitam itu kedinginan dan berjongkok di bawah Lin Qi, dan membunuh Ling Kai. Aku ingin menyusul, apakah kamu sudah meminta pedangku? Ling langsung menelan ramuan obat. Ini adalah sejenis obat yang kekuatannya telah melonjak. Namun, ia memiliki kerusakan besar pada hati peri dan mungkin tidak dapat menembusnya di masa mendatang. Tetapi saat ini, tampaknya tidak ada cara lain. Jika mereka tidak makan lagi, mereka kemungkinan besar akan mati setelah Ling Kai mengambil alih cincin Qiang Kun. Dia segera membawa semua orang pergi. Metode pengawalan Lynx Escort mirip dengan Lynx Escort. Jika Anda menghadapi perampokan, Anda akan terlebih dahulu melemparkan anak panah ke orang lain. Kemudian Anda akan menggunakan metode mata tertutup untuk memisahkan dan melarikan diri. Dengan cara ini, Anda dapat membingungkan para pengejar itu. Di sisi lain, Ye Xuan, orang bijak 5 keluarga, agak aneh dalam tim ini. Bagaimanapun, yang terendah dari mereka adalah Kaisar 5 karakter, yang lebih tinggi darinya. Namun, ketika Ling Kai melarikan diri, dia hanya membawa Ye Xuan. Ye Xuan sebenarnya sangat bingung. Kali ini seharusnya menjadi cincin kedua dari tugas acak serial, tetapi sistem hanya membiarkannya mengikuti Lin Qi, dan tidak menentukan apapun. Tampaknya waktunya belum tiba. Apa anak panah ini? Hati Ye Xuan cukup penasaran. Apa yang menyebabkan Kaisar yang berhati-hati? Namun, hanya semenit setelah Ling Kai pergi bersama Ye Xuan. Hei, tuan rumah memicu cincin ketiga dari tugas acak, membunuh pria hitam dan mendapatkan kembali anak panah. Tugas acak serial bahkan melompati cincin kedua dan sampai ke cincin ketiga. Bagaimana ini terjadi? Satu-satunya pria berpakaian hitam sudah diperintahkan olehnya untuk membunuhnya. Tidak hanya itu, tetapi bahkan Lin Qi memilikinya. Namun, sekarang dia melihat bahwa tujuan dari dua perintah pembunuhan maut ini semakin jauh dan jauh. Memikirkan celah antara Lin Qi dan pria hitam itu, Ye Xuan memiliki tebakan di dalam hatinya. Ling, mungkin terluka oleh pria hitam, melarikan diri. Namun, dalam kasus ini, mengapa pria hitam itu tidak mengejar? Tiba-tiba, Ye Xuan memikirkan seperti apa itu, dan buru-buru berkata, Ling Kai, apa yang kamu lihat di cincin ini? Ada pertempuran di atas. Ling Kai berkata tanpa sadar. Berikan padaku. Ye Xuan segera merampok cincin Qiang Kun, lalu melemparkannya ke ruang penanaman, dan meminta Kaisar 9 karakter di ruang penanaman untuk membantu. Kaisar 9 karakter ini hanya dapat mendengarkan instruksi Ye Xuan di ruang penanaman, dan akan segera menghancurkan cincin ini. Namun, cincin Qiang Kun ini memang memiliki banyak hal yang baik, tetapi belum mencapai titik di mana Kaisar 9 karakter menembak. Ini adalah mata yang buta, hanya mata yang buta, anak panah yang sebenarnya seharusnya masih ada di Ling. Wajah Ye Xuan berubah. Sistem melahap jenius mendorongnya untuk membunuh pria hitam itu dan kemudian mengambil anak panah itu. Ini berarti bahwa anak panah itu telah sampai di tangan pria hitam itu. Dengan kata lain, satu-satunya yang hilang dari Lin Qi dari Ling Kai adalah anak panah palsu. Anak panah yang sebenarnya masih ada di Ling. Namun, pria hitam itu melihat ini, jadi dia mendapatkan anak panah yang sebenarnya dari Ling, dan Ling terluka parah dan melarikan diri. Oleh karena itu, tujuan dari dua perintah pembunuhan maut itu adalah untuk pergi ke arah yang berlawanan. Ling Kai, kau kembali dulu. Ketika Ye Xuan selesai berbicara dengan Ling Kai, dia langsung menerobos kehampaan dan mengenakan masa lalu. Dia kembali ke tempat di mana dia bertemu dengan pria berkulit hitam itu. Pria berkulit hitam ini sangat cepat, dan dengan wilayah kekuasaannya, dia tidak dapat mengikutinya. Kau hanya bisa mengejarnya dengan perlahan. Aku berharap pihak lain akan berhenti untuk memecahkan susunan anak panah dan cincin itu. Hati Ye Xuan adalah kalimat yang gelap. Baru saja, Megatron dapat diubah menjadi langkah yang meningkat, sehingga kecepatannya masih sangat cepat. Ada perintah pembunuhan maut, Ye Xuan tidak akan kehilangan keberadaan pria berkulit hitam itu, tetapi tidak mudah untuk kembali dari 9 kaisar. Aku sekarang adalah peri 5 karakter, pohon tua, hantu yang memperbaiki, Megatron dan pemecah langit adalah 9 produk Xianzun,
menungguku untuk membuat terobosan. Langit yang pecah seharusnya memiliki 80% dari genggaman orang-orang berkulit hitam untuk dibunuh. Ye Xuan berpikir dalam hati. Kekuatan penghancur langit telah menembus jatuhnya peri, dan saat mengenakan baju besi dewa misterius, Anda pasti bisa mendapatkan panah balasan. Namun, premisnya adalah pihak lain dapat berhenti. Pengejaran Ye Xuan hanya beberapa hari. Selama periode ini, wilayahnya juga dari peri 5 karakter, dan menerobos ke patung bercabang 6. Pohon tua, hantu sura, Megatron, dan langit yang hancur akhirnya mencapai puncak kaisar. Sekarang, Ye Xuan percaya diri. Secara kebetulan, pria berkulit hitam itu berhenti setelah 2 hari berlari, tampaknya mencoba memecahkan susunan cincin itu. Berhenti, kuharap kau tidak terus berlari lagi, atau bagaimana aku bisa mengejar. Di lubuk hati Ye Xuan, dia terus mengejar. Pada saat ini, Megatron telah menerobos ke tingkat peri, dan kecepatan Ascendan juga menakjubkan. Diperkirakan setelah 3 hari lagi, Ye Xuan dapat tiba. Dalam 3 hari ini, Ye Xuan telah memperhatikan pergerakan pria berkulit hitam itu. Ini sesuai dengan harapan Ye Xuan, pria hitam itu tidak bergerak. Setelah 3 hari, Ye Xuan akhirnya bangkit. Pria hitam itu bersembunyi di tanah dan seharusnya masih memecahkan pola cincin Qian Kun. Ye Xuan berpikir dalam hatinya, itu adalah pohon tua, pohon itu sudah tua, kau akan mengalahkannya. Bagus, pohon itu mengangguk dan langsung tumbang. Dalam waktu singkat, tanah mulai bergetar, dan kemudian Ye Xuan mendengar beberapa suara sistem. Hei, hantu sura, hantu Yan sudah mati. Hei, hantu sura, hantu Yan telah bangkit. Pohon tua dan hantu sura dipecahkan oleh Jiu Xian-Xiandi di bawahnya, yang diharapkan oleh Ye Xuan. Pohon tua dan hantu sura bergabung, dan dengan tidak adanya mengenakan baju besi misterius, paling-paling, mereka bermain melawan 8 kaisar. Yang dibawa adalah kaisar 9 karakter, dan itu adalah hal yang wajar untuk dibunuh. Namun, tujuan Ye Xuan adalah untuk memperkenalkan pria berkulit hitam ini. Benar saja, tak lama setelah kematian Sulao dan Sura, pria berkulit hitam itu pecah dan memegang cincin di tangannya yang belum sepenuhnya dipecahkan. 6 Pin Xianzun, pria berkulit hitam itu terkejut. Distrik Liu Pin Xianzun, bahkan berani datang kepadanya. Namun, yang mengejutkan pria berkulit hitam itu adalah bahwa Ye Xuan dapat menemukannya. Itu kebetulan, atau apa? Aku ingat kamu, orang di tim saat itu, apa yang ingin kamu lakukan? Pria berkulit hitam itu berkata dengan dingin. Sejujurnya, dia tertarik pada Ye Xuan. Patung peri 6 karakter itu seperti semut di matanya. Namun, saat menghadapinya, dia bisa menghadapinya tanpa mengubah warnanya. Tampaknya dia bukan orang biasa. Apa yang ingin aku lakukan? Wen Yan, mulut Ye Xuan sedikit miring, lalu perlahan berkata, alam adalah membunuhmu. Ketika Anda mendengarkan kata-kata Anda telah mengenakan dewa para dewa, dan Anda telah dipanggil oleh Ye Xuan. Produk dari tingkat iblis, dewa kehancuran, dan mengenakan baju besi dewa misterius, kekuatan tempur telah meledak. Apa? Bakat berwajah hitam baru saja bereaksi, dan mereka melihat 108 tongkat dan pergi kepadanya. 108 tongkat ini sangat cepat, dan bakat hitam baru saja bereaksi dan mereka langsung terkena. Hei, 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 108 batang bayangan, semuanya berjongkok di atas pria hitam itu, dan langsung menghancurkan bahunya, bahkan hati peri itu langsung hancur. Paku, hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Ketika sistem membunyikan suara, Ye Xuan dengan cepat menyapu masa lalu, dan akan membawanya ke ring dan anak panah. Hei, tuan rumah menyelesaikan tugas acak berantai, sistem memberi hadiah ribuan kemajuan sekali, dan unicorn turun ke level berikutnya. Tugas acak berantai akhirnya selesai. Selain itu, hadiah untuk misi acak berantai ini terlalu bagus. Sebelum langkah pertama, saya harus melalui tahap itu sekali lagi. Saya butuh 2 poin untuk menelan poin itu lagi. Sekarang kemungkinan pemicunya tinggi, dan itu dapat berosilasi 3000 kali dalam sekejap. Ini sangat penting untuk tantangan lompatan Ye Xuan. Selain itu, Qilin Jiang ingin maju lagi, tetapi dia butuh 4 poin untuk menelan. Sekarang, Ye Xuan dapat langsung memanggil unicorn level kedua, yang sangat bagus. Coba saya lihat, apa ini di dalam ring. Saat ini, Ye Xuan akan membiarkan sistem fagositosis Xian menganalisis susunan belenggu ini.
Hei, butuh 2 hari untuk memecahkan susunan itu. Apakah itu langsung retak? Ya, Yesuan langsung setuju. Dalam 2 hari, dia masih bisa menunggu. Pada saat yang sama, dalam 2 hari ini, ranah Yesuan telah ditingkatkan ke Xianzun 7 karakter, pohon tua, hantu perbaikan, Megatron, dan dewa yang rusak menjadi kaisar kedua. Sekarang mereka seharusnya tak terkalahkan di bawah orang-orang setengah langkah yang sebenarnya. 2 hari kemudian, hei, metode susunan berhasil. Sistem meminta. Setelah mendengar ini, Yesuan dengan cepat memeriksa cincin Qiankun dan menemukan bahwa tidak ada apapun di cincin ini. Tidak, ada sesuatu. Itu adalah sisik hitam seukuran kuku jari, dan tampaknya masih rusak, itu seharusnya setengah dari sisik. Saat ini, Yesuan menggunakan sistem fagositosis Xian untuk analisis. Hei, benda ini adalah sisik naga. Ternyata ini hanya sisik naga. Namun, jika itu hanya sisik naga, bagaimana itu bisa menarik perhatian Kaisar 9? Karakter, apakah sulit untuk memiliki trik? Yesuan bermain sebentar, tetapi tidak menemukan sesuatu yang istimewa, tetapi sisik naga hitam ini tidak dapat ditelan. Anehnya, Yesuan juga menyelidiki ring tinju hitam pria berkulit hitam itu untuk melihat siapa orang itu. Penatua bintang dingin. Setelah Yesuan mencarinya, dia memastikan identitas pihak lain. Tingkat Xiandi 9 kelas ini adalah Penatua Han Xingzong. Namun, tidak ada hal berguna lainnya selain ini, atau saya tidak tahu untuk apa sisik naga ini. Benar, seseorang mempercayakan pengawal Lin untuk merebut sisik naga ini, yang dapat diperiksa dari majikan atau dari tujuan persetubuhan. Mata Yesuan berbinar, sisik naga ini memang pengawal Lin, tetapi sebelumnya dirampok oleh pria berkulit hitam, dan Yesuan merampoknya kembali. Oleh karena itu, Yesuan tidak ingin kembali ke pengawal Lin. Bagaimanapun, dia merasa bahwa sisik naga ini sangat tidak biasa. Lihat kembali ke pengawal Lin. Yesuan berpikir dalam hatinya, siap untuk menghancurkan kekosongan, kembali ke pengawal Lin. Namun, saat ini, hei, kematian membunuh dan membunuh target. Tiba-tiba sebuah sistem berbunyi, biarkan Yesuan Zhen berada di tempat yang sama. Perintah pembunuhan kematian, target kematian. Sebelumnya, Yesuan menandai 3 setan kecil, pria berkulit hitam dan Ling. Setan dunia campuran berada di ruang penanaman, pria berkulit hitam sudah mati, lalu kali ini, kematian adalah Ling. Posisi itu, bukankah pengawal Lin? Yesuan terkejut, dan dia siap untuk menghancurkan kehampaan, dan tiba-tiba berhenti. Ling, mati di dekat pengawal Lin, apa yang terjadi? Saat ini, Yesuan meliriknya dan menemukan bahwa keterampilan ini dapat digunakan kembali ke masa lalu. Oleh karena itu, dia langsung menghancurkan kehampaan dan datang ke sekitar pengawal Lin. Celah, temukan, pastikan untuk mencari tahu untukku. Minuman keras jatuh ke telinga Yesuan. Kemudian, itu adalah napas yang kuat. Puluhan orang, semuanya adalah kaisar tingkat tinggi, dan ada 3 yang lebih kuat dari penyanyi kaisar 9 karakter. Orang sungguhan setengah langkah. Hei, Yesuan menelan ludah dan melihat pengawal Lin, yang telah dihancurkan di depan, dan tiba-tiba menjawab. Pengawal Lin ini benar-benar hancur. Tidak heran Ling mati, ternyata memang begitu. Wah, apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba, sebuah suara jatuh ke telinga Yesuan. Tidak bagus. Setelah mendengar ini, wajah Yesuan berubah drastis. Meskipun pendatang itu adalah kaisar bercabang 8, masih ada sejumlah besar master di sekitarnya yang berpatroli. Begitu mereka mulai bermain, mereka harus menghadapi 3 orang setengah langkah yang sebenarnya. Hei, hancurkan pengawal Lin, kebencian ini membuatku membantu Ling Kai. Mata Yesuan membelalak dan dia melontarkan pembunuhan. 3,5 langkah, orang sungguhan, dia seharusnya bisa melakukannya, meskipun itu bisa kembali ke masa lalu, tetapi kebencian mungkin tidak dilaporkan sekalipun. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah membunuh. Menghancurkan langit, melakukannya. Yesuan berteriak, dan saat berikutnya, para dewa yang hancur muncul, dan kaisar 8 karakter langsung dipukuli oleh tongkat. 108 batang yang menakjubkan. Tingkat iblis kelas 2 dari para dewa yang hancur, mengenakan peperangan misterius setelah kekuatan tempur lebih unggul, kaisar peri kelas 9 hanya tongkat. Apa, tidak jauh dari sana, 3,5 langkah terkejut, dan saya tidak tahu dari mana para dewa yang hancur itu berasal. Namun,
kekuatan serangan para dewa sudah mengancam mereka. Saya tidak menyangka pengawal Lin memiliki binatang peri seperti itu, Anda dapat mengambilnya kembali ke penguasa. Setengah pertama dari orang sungguhan memberikan 2 suara lainnya, dan kemudian membunuh masa lalu. Perang, para dewa yang hancur, ditambah pohon-pohon tua, hantu-hantu yang memperbaiki, dan jatuh, sudah cukup untuk melawan 3 orang setengah langkah yang sebenarnya. Jika Anda benar-benar ingin membandingkannya, kekuatan Yesuan masih berlaku. Saya datang, perubahan ketiga dari Tianhuo Sansuan. Dalam sekejap, ranah Yesuan telah berubah dari Qipin Xianzun menjadi Jiu Pin Xianzun. Karena ranahnya tinggi, metamorfosis 3 Tianxuan hanya meningkatkan 2 ranah, tetapi ini juga sangat bagus. Tingkat peri tingkat 9, ditambah 6 kali keadaan membunuh, kekuatannya sudah sangat bagus. Zhu Xianjian Zhen, Qi, Yesuan dan yang lainnya mulai membunuh dengan gila. Meskipun kekuatan 3 orang setengah langkah yang sebenarnya kuat, tetapi masih kuat tetapi wabah para dewa yang lengkap. Dalam waktu kurang dari 5 detik, ketiga pria itu dikalahkan dan kemudian dibunuh satu persatu. Saat ini, Yesuan dengan cepat tersapu dan akan mengurus orang-orang ini. Mereka semua adalah orang-orang Han Xingzong. Mata Yesuan sedikit tertegun. 3 orang setengah langkah yang sebenarnya ini dan beberapa kaisar 9 karakter adalah para tetua Han Xingzong, dan mantan pria kulit hitam itu juga. Tampaknya Han Xingzong tahu apa sisik naga ini. Namun, sebelum ini, sudah waktunya untuk kembali. Sebelum dia memecahkan formasi, butuh waktu 2 hari, dan setelah dia memecahkannya, dia kebetulan menemui kematian pengawal Lin. Karena itu, dia masih memiliki 2 hari untuk mengingatkan pengawal Lin. Kembali ke masa lalu, saat ini, Yesuan menggunakan keterampilan sihirnya untuk kembali ke saat ketika pria berkulit hitam itu baru saja meninggal. Meskipun cincin Qiankun belum retak, aku sudah tahu apa yang ada di dalamnya, dan itu tidak akan menjadi masalah nanti. Hati Yesuan membisikkan sebuah kalimat, dan kemudian dia membuka kekosongan dan kembali ke pengawal Lin. Pengawal Lin juga mengenal Yesuan, dan segera membiarkan Yesuan masuk. Ling Kai dan Ling telah kembali, mereka sedang mendiskusikan tindakan pencegahan, lagi pula, mereka kehilangan anak panah. Namun, yang tidak mereka pahami adalah bahwa kali ini anak panah baru yang penting, 2 hari kemudian, adalah malapetaka mereka. Ling Kai, kamu dan pengawal Lin berkata, 2 hari kemudian, pada siang hari, Han Xingzong akan mengirim 3 orang setengah langkah nyata untuk menghancurkan pengawal Lin. Yesuan langsung ke Ling Kai. Apa? Ling Kai terkejut. Han Xingzong, 3 orang setengah langkah nyata, menghancurkan pengawal Lin. Yang kau hilangkan adalah cincin naga. Kurasa itu adalah milik sekte Han Xing. Sekarang setelah kau kehilangannya, mereka akan menemukannya. Kata Yesuan, bagaimana? Bagaimana ini bagus? Ling Kai terdiam. Jangan khawatir, aku akan membantumu setelah 2 hari. Kata Yesuan, setelah 2 hari, wilayah kekuasaannya dapat ditingkatkan menjadi sekte 7 karakter. Ketika waktunya rusak, para dewa dan orang lain dapat mengulangi adegan sebelum waktunya. Di hadapannya, dia melambat dan mendengar suara kematian Lin Qi sebelum menerobos kehampaan. Sekarang, dia tinggal di dekat pengawal Lin, menunggu orang-orang sekte Han Xing datang. Saat ini, dia sudah menjadi peri 7 karakter, selama orang-orang sekte Han Xing datang, maka dia akan membunuhnya semua. Dalam 2 hari terakhir, tidak ada apa-apa di pengawal Lin. Meskipun Ling Kai telah memberitahu kata-kata Yesuan, pihak lain tidak peduli. Sebuah anak panah di distrik, aku ingin menghancurkan pengawal Lin mereka. Namun, majikannya tidak pernah menghubunginya. Benar saja, setelah 2 hari. Tidak bagus. Sejumlah besar orang datang dari barat laut. Mereka semua adalah kaisar tingkat tinggi, dan ada 3 orang. Mereka diduga sebagai orang setengah langkah sejati. Seorang master dari pengawal Lin bergegas masuk. Kali ini, seluruh pengawal Lin bergolak. Sulit untuk menjadi kenyataan. Benarkah pesan Ling Kai telah diberitahu sebelumnya? Apa harta karun di anak panah itu? Tuan kemudi anak panah Lin memberiku. Seorang orang setengah langkah sejati yang dihancurkan oleh para dewa sebelum waktu kembali, berteriak di atas pengawal Lin. Kemudian, di pengawal Lin, mereka melompat keluar dari para master. Salah satunya adalah Lin Biao, kemudi pengawal Lin. Halo, Lin Biao berkata dengan berbeda. Namun, pihak lain tidak menjawab pertanyaan ini,
tetapi langsung mengeluarkan potret dan berkata, "Orang ini, apakah Anda mempercayakan Anda pada anak panah sebelumnya?" Lin Biao melirik dan mendapati bahwa dia tidak tahu, tetapi cucunya, Lin Qi, tahu, karena orang dalam potret ini adalah majikannya. "Halo, bukankah orang itu datang?" Lin Biao bertanya langsung. "Kurangi omong kosong, serahkan anak panah itu, jika tidak, anak panah Lin hari ini naik turun, anjing dan anjing akan gelisah." Orang sungguhan setengah langkah itu langsung berkata. Kalimat ini memang merupakan ancaman bagi Lin Biao, tetapi mereka adalah pengawal Lin, dan apa yang mereka lakukan adalah integritas. Pertama, majikan tidak dapat diungkapkan. Kedua, lakukan yang terbaik untuk melindungi tubuh Anda. Ketika majikan mempercayakan Ling pada hari itu, dia hanya mengatakan bahwa ada beberapa hal penting, tetapi dia tidak memilih pengawalan tingkat tertinggi. Dalam keadaan normal, hal-hal yang lebih berharga akan memilih pengawalan utama. Namun, majikan ini hanya mempekerjakan Ling dan beberapa kaisar 6 karakter, dan tentu saja tidak akan diurus. Tanpa diduga, ini ternyata menutup mata, dan barang-barang di dalamnya bahkan setengah langkah yang diinginkan orang sungguhan. Ini masalah. Lin Biao dapat yakin bahwa ini adalah bencana pengawal Lin. Jika tidak ditangani dengan baik, kemungkinan besar akan hancur. Dalam keputusasaan, dia harus berkompromi, dengan mengatakan, anak panah itu telah dikawal beberapa hari yang lalu, tetapi dalam perjalanan dirampok oleh seorang pria kulit hitam dari 9 pangeran, dan cucu saya terluka. Pria berpakaian hitam, setengah langkah pertama benar-benar mengejutkan. Mereka memang mengirim beberapa tetua keluar. Sulit untuk dilakukan. Apakah para tetua telah melacak dan mendapatkan kembali barang-barang? Tentu saja, dia tidak sepenuhnya percaya bahwa dia harus mengambil tindakan untuk berjaga-jaga. Bunuh mereka. Setengah langkah pertama dari orang sungguhan, berteriak. Apa? Ketika Lin Biao mendengar ini, dia segera menawarkan senjata. Tampaknya pertempuran ini tidak dapat dihindari hari ini. Pada hari yang sama, Ye Xuan tidak mengingatkan pengawal Lin, dan pengawal Lin kemudian dihancurkan. Setelah waktu kembali, Ye Xuan mengingatkan, tetapi pengawal Lin tidak peduli. Tetapi hari ini Ye Xuan ada di dekatnya, ada dia, pengawal Lin seharusnya tidak menjadi masalah. Monyet kecil, kamu akan bermain. Di kejauhan, Ye Xuan langsung memanggil para dewa yang hancur dan membunuh mereka secara langsung. Sebelum mereka menghancurkan tim Han Xingzong dengan usaha mereka sendiri, hari ini, dengan bantuan Lin Biao dan yang lainnya, itu secara alami lebih mudah. Daya tembak penuh dengan para dewa yang hancur, langsung ke kerumunan, melihat orang-orang dari Sekte Bintang Dingin. Apa? 3,5 langkah dikejutkan oleh orang-orang nyata. Mereka belum bereaksi, dan mereka telah membunuh 2 kaisar 9 karakter. Bagaimana ini mungkin? Dalam rencananya, mereka membunuh Lin Biao dan yang lainnya dan kemudian mencari jiwa. Tanpa diduga, seekor monyet kecil tiba-tiba keluar di jalan dan mengancam mereka. Ketika Lin Biao melihat bantuannya sendiri, dia langsung menjadi waspada. Meskipun dia takut dengan latar belakang Han Xingzong, pihak lain akan menghancurkan pengawal Lin, dan dia harus bertarung pula. Kekuatan menghancurkan para dewa itu mengerikan. Orang-orang nyata 3,5 langkah ditekan dengan selusin pukulan. Sekarang, dengan dukungan Lin Biao, ketiganya diselesaikan lebih cepat dari sebelumnya. Adapun orang lain, mereka dengan cepat diselesaikan oleh yang lama. Pertempuran ini jauh lebih cepat daripada sebelum waktu berlalu. Setelah perang, Lin Biao dan pengawal Lin lainnya terkejut. Tim yang mengancam mereka jauh lebih kuat daripada pengawal Lin. Hanya ada 3 orang di setengah langkah. Pengawal Lin yang asli pasti akan dihancurkan, tetapi sekarang pihak lain, yang membuat mereka lega. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Xuan dengan cepat membersihkan medan perang, tetapi kali ini dia membantu pengawal Lin, dan rampasan itu tentu saja menjadi miliknya. Ini, Lin Biao, Li Su, Lin Qi dan yang lainnya melihat Ye Xuan keluar dan semuanya tercengang. Satu-satunya bencana yang disebabkan oleh Ye Xuan untuk membantu mereka menyelesaikannya. Hei, Anda harus tahu bahwa sebelumnya Ye Xuan membiarkan Ling Kei mengingatkan mereka, tetapi mereka tidak peduli, berpikir bahwa itu hanya anak panah biasa. Bagaimanapun, majikannya hanya seorang kaisar 7 karakter, semuanya tidak baik, dan itu adalah masalah besar. Namun, saya tidak pernah berpikir bahwa anak panah itu begitu penting. Han Xingzong langsung mengirim 3 orang setengah langkah yang sebenarnya.
Memikirkan hal ini, mereka tidak bisa tidak penasaran. Apa yang ada di dalam anak panah itu?